tidak? Kamu merasa kecewa pada seseorang, padahal dia sebenarnya tidak tahu apa yang kamu harapkan? Kamu berharap dia mengerti, berharap dia peka, berharap dia melakukan sesuatu, tanpa kamu harus meminta, tapi dia tidak melakukannya. Lalu perlahan, rasa kecewa itu berubah menjadi jarak, dan yang paling menyakitkan adalah, kadang hubungan tidak hancur karena kurang cinta, tapi karena terlalu banyak hal yang dipendam. Pertanyaannya sekarang, berapa banyak hubungan yang sebenarnya bisa diselamatkan, kalau saja seseorang berani mengatakan apa yang dia rasakan? Hari ini kita akan bicara tentang satu hal sederhana, yang diam-diam menghancurkan banyak hubungan, harapan yang tidak pernah diucapkan, dan mungkin, tanpa sadar, kita juga pernah melakukannya. Banyak konflik dalam hubungan sebenarnya bukan karena kebencian. Seringkali justru karena harapan yang tidak pernah diucapkan. Kita berharap seseorang mengerti kita, mengerti saat kita sedang lelah, mengerti saat hati kita sedang penuh, mengerti saat kita hanya ingin ditemani sebentar saja. Kita ingin dia peka, peka bahwa hari ini kita tidak baik-baik saja, peka bahwa kita sedang butuh perhatian kecil, peka bahwa kita ingin didengarkan. Tapi anehnya, semua itu hanya tinggal di dalam hati. Kita tidak mengatakannya, kita tidak menjelaskannya. Kita hanya berharap dia tahu dengan sendirinya. Kenapa begitu? Karena seringkali kita takut. Takut dianggap terlalu banyak menuntut. Takut terlihat manja atau bergantung. Takut dianggap merepotkan orang lain. Dan yang paling menakutkan, kita takut jika kita meminta sesuatu, tapi ternyata tidak dihargai. Bayangkan perasaan itu, kita sudah memberanikan diri membuka hati, sudah berani mengatakan apa yang kita butuhkan, tapi respon yang kita dapat justru dingin atau bahkan diabaikan. Itulah yang membuat banyak orang akhirnya memilih diam. Diam terasa lebih aman. Diam membuat kita tidak perlu menghadapi kemungkinan ditolak. Diam membuat kita tidak perlu merasa malu karena kebutuhan kita tidak dianggap penting. Akhirnya kita hanya memendam semuanya. Kita berharap dia akan menyadari sendiri, kita berharap dia akan peka tanpa perlu diberitahu. Kita berharap dia akan memahami perasaan kita hanya dari perubahan sikap kita. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Tidak semua orang bisa membaca ekspresi diam kita. Tidak semua orang mampu memahami isi hati yang tidak pernah diucapkan. Dan tidak semua orang menyadari bahwa di balik sikap kita yang terlihat biasa saja, sebenarnya ada harapan yang sedang menunggu untuk dimengerti. Masalahnya bukan karena mereka tidak peduli. Seringkali masalahnya hanya satu, mereka tidak pernah benar-benar tahu apa yang kita harapkan, karena kita tidak pernah mengatakannya. Dan dari situlah banyak luka kecil mulai muncul, bukan karena tidak ada cinta, tapi karena harapan yang dipendam terlalu lama akhirnya berubah menjadi kekecewaan. Harapan yang dipendam tidak langsung berubah menjadi konflik. Biasanya semuanya dimulai dari hal kecil. Awalnya hanya perasaan sederhana. Kita berharap dia lebih perhatian. Kita berharap dia menanyakan kabar kita. Kita berharap dia menyadari saat kita sedang lelah. Tapi karena harapan itu tidak pernah diucapkan, orang lain pun tidak pernah benar-benar tahu. Hari demi hari berlalu. Harapan itu tetap ada, tapi perlahan perasaan mulai berubah. Kita mulai merasa tidak diperhatikan. Kita mulai merasa tidak dipahami. Padahal sebenarnya orang itu mungkin tidak tahu apa yang kita butuhkan. Disinilah masalah mulai tumbuh. Karena saat harapan tidak terpenuhi, hati mulai menumpuk kekecewaan kecil. Satu kekecewaan mungkin masih bisa dimaklumi, tapi ketika terjadi berkali-kali, perasaan itu perlahan berubah menjadi luka. Kita mulai berpikir, kenapa dia tidak pernah mengerti aku? Kenapa dia tidak pernah peka? Kenapa aku selalu merasa sendirian? Padahal di sisi lain, dia mungkin merasa semuanya baik-baik saja. Dia tidak melihat masalah besar. Dia tidak merasa ada yang salah. Akhirnya terjadilah sesuatu yang sering sekali terjadi dalam hubungan. Dua orang yang saling peduli, tapi saling tidak memahami. Satu pihak merasa terluka, satu pihak merasa bingung. Lalu muncul sikap baru. Kita mulai berubah. Kita mulai lebih dingin. Kita mulai lebih diam. Kita mulai menarik diri. Bukan karena kita tidak peduli lagi, tapi karena hati kita sudah terlalu sering kecewa. Masalahnya,
Perubahan sikap ini sering disalahartikan. Orang lain melihat kita menjauh, lalu mengira kita sedang marah. Dia merasa disalahkan tanpa tahu alasannya. Dia merasa dituduh tanpa pernah diberi penjelasan. Dari sinilah konflik mulai muncul, bukan karena satu masalah besar, tapi karena banyak perasaan kecil yang tidak pernah dibicarakan. Ironisnya, semua itu sebenarnya bisa dicegah dengan satu hal sederhana, komunikasi yang jujur. Karena dalam banyak hubungan, yang menghancurkan bukanlah kurangnya cinta, melainkan harapan yang dipendam terlalu lama, sampai akhirnya berubah menjadi kesalahpahaman. Dan ketika kesalahpahaman itu dibiarkan terus tumbuh, ia bisa berubah menjadi jarak. Jarak yang perlahan membuat dua orang yang dulu dekat, akhirnya merasa seperti orang asing. Kalau kita jujur, banyak luka dalam hubungan sebenarnya bukan karena kurang cinta. Seringkali justru karena terlalu banyak hal yang dipendam. Kita berharap dimengerti, tapi kita tidak pernah benar-benar menjelaskan apa yang kita rasakan. Kita berharap dia peka, tapi kita tidak pernah memberitahu apa yang sebenarnya kita butuhkan. Dan tanpa kita sadari, kita sedang membangun jarak, pelan-pelan. Lalu bagaimana cara menghentikan siklus ini? Langkah pertama adalah belajar berani bicara dengan jujur, bukan dengan marah, bukan dengan menyalahkan, tapi dengan membuka hati. Kadang yang kita butuhkan hanya kalimat sederhana seperti ini. Aku sebenarnya lagi capek hari ini. Aku cuma butuh ditemani sebentar. Aku kadang merasa tidak terlalu diperhatikan. Mungkin aku cuma butuh kamu lebih sering menanyakan kabarku. Kalimat sederhana seperti itu mungkin terasa kecil, tapi dampaknya bisa sangat besar. Karena saat kita menjelaskan perasaan kita, orang lain akhirnya mengerti apa yang selama ini tidak terlihat. Langkah kedua adalah mengubah cara kita melihat komunikasi. Banyak orang berpikir kalau cinta itu harusnya otomatis mengerti, seolah-olah jika seseorang benar-benar peduli, dia pasti bisa membaca hati kita. Padahal kenyataannya tidak begitu. Cinta tidak membuat seseorang bisa membaca pikiran. Cinta tetap membutuhkan penjelasan. Hubungan yang sehat bukan hubungan yang selalu saling menebak, tapi hubungan yang berani saling menjelaskan. Langkah ketiga adalah memberi ruang untuk saling memahami. Saat seseorang akhirnya membuka perasaannya, yang dibutuhkan bukan pembelaan, tapi perhatian. Kadang pasangan kita tidak butuh solusi, mereka hanya ingin didengar. Didengar tanpa dihakimi, didengar tanpa dianggap berlebihan, karena seringkali perasaan yang diucapkan dengan jujur justru bisa menyelamatkan hubungan dari luka yang lebih besar. Dan pada akhirnya kita perlu mengingat satu hal penting, hubungan tidak rusak karena satu masalah besar saja. Seringkali ia retak karena hal-hal kecil yang terlalu lama dibiarkan, harapan yang tidak diucapkan, perasaan yang tidak dijelaskan, dan diam yang terlalu lama. Jadi kalau hari ini ada sesuatu yang kamu rasakan, sesuatu yang kamu harapkan, sesuatu yang selama ini hanya kamu simpan dalam hati, mungkin sudah waktunya untuk mengatakannya. Bukan untuk menuntut, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memberi kesempatan pada orang yang kamu sayangi, agar benar-benar bisa memahami hatimu. Karena terkadang, satu percakapan jujur bisa menyelamatkan hubungan yang hampir hancur karena terlalu banyak diam. Kadang yang dibutuhkan hanya satu hal sederhana, kejujuran, bukan menuntut, tapi menjelaskan, bukan menyalahkan, tapi mengatakan apa yang sebenarnya kita rasakan. Karena orang yang mencintai kita belum tentu selalu tahu apa yang kita butuhkan. Coba pikirkan sejenak, apakah ada harapan dalam hatimu yang selama ini tidak pernah kamu katakan? Mungkin kepada pasangan, kepada sahabat, atau kepada seseorang yang kamu sayangi. Kadang hubungan tidak rusak karena kurang cinta, tapi karena dua hati sama-sama menunggu untuk dimengerti. Jadi sebelum harapan berubah menjadi luka, mungkin ada satu hal sederhana yang bisa kita lakukan. Berani bicara. Karena hati tidak selalu butuh yang sempurna. Kadang, hati hanya ingin didengarkan. Jika kamu merasa tidak sendirian setelah menonton ini, berarti hati kita sedang berbicara di frekuensi yang sama. Tinggalkan jejak kecilmu dengan like,
Ceritakan pendapatmu di kolom komentar, bagikan agar lebih banyak hati yang merasa dipahami, dan subscribe, supaya kita bisa terus belajar bersama. Jika ada jarak yang sempat tercipta, izinkan kami menutupnya dengan maaf. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini. Semoga ada makna yang bisa dibawa pulang.